Mungkin perkenalan dulu boleh Kak? Sebelumnya perkenalkan nama saya Rizky Gojali. Saat ini semester 7 dari Prodi Ilmu Falak Fakultas Syariah dan Hukum, sekaligus pimpinan redaksi periode 2025 SKM Amanat. Mungkin langsung aja ke wawancaranya ya. Boleh. Mungkin dari Kak Gozali itu gimana memandang sosok Megawati gitu jadi tokoh politik, terutama mungkin kalau kita lihat pas reformasi 98 itu kan gencar-gencarnya Megawati gitu. Oke. Sebenarnya kalau ngomongin Megawati ya, kita lihat Megawati ini dari perspektif apa dulu. Kalau dia sebagai seorang politikus dia cukup termasuk salah satu politikus yang cukup baik lah. Maksudnya dalam hal ini baik itu maksudnya dia sebagai ketua partai dengan partai PDIP-nya. Sebenarnya secara politikus dia cukup baik lah. Maksudnya di zaman pemerintahan dia kan, waktu jadi presiden tuh KPK itu dibuat di masa dia. KPK dibuat di masa dia, terus beberapa kebijakan tuh cukup baik diambil dia, kayak pemisahan polisi dan TNI. Kan dulu TNI sama polisi kan satu kan, dia sama-sama ke dalam masyarakat itu. Di zaman dia dipisah, jadi secara politikus dia baik. Cuman mungkin secara perspektif dia sebagai seorang pemimpin, seorang presiden, memang banyaklah hal-hal yang kurang bijak gitu. Pertama kan mungkin dia menjadi presiden pun cukup tidak etis lah bisa dibilang, karena kan prosesnya saat itu memang tidak semestinya. Mungkin kalau dibalik lebih jauh ketika zamannya Gus Dur, sebelum dia Megawati jadi presiden kan Gus Dur terlebih dahulu kan. Itu bahkan belum sampai selesai jabatannya banyaklah intrik politik segala macam, dan banyak dugaan ya salah satu yang terlibat adalah Megawati sendiri. Plus saat itu ada Amin Rais. Tahu kan Amin Rais? Iya, tahu. Nah, itu dua orang itu yang diduga salah satunya adalah faktor untuk Gus Dur turun saat itu. Dan siapa yang diuntungkan saat Gus Dur turun? Ya wakilnya. Siapa wakilnya? Megawati. Gitu. Banyak juga dia jual. Kalau teman-teman pernah dengar jual pulau segala macam, itu zamannya Megawati. Tuh banyaklah kebijakan dia. Kalau sebagai seorang presiden mungkin kurang lah ya, kasarnya kurang. Tapi sebagai dia seorang aktor politik cukup lumayan baik. PDIP itu termasuk salah satu partai yang cukup kuat dan besar di Indonesia, termasuk kaderisasinya itu salah satunya baik. PDI, PKS itu kaderisasinya baik. Jadi kalau teman-teman dari Ilpol pengen masuk partai, mending lebih baik pilih PDI. Kalau kita secara sudut pandangnya politik gitu ya. Tapi kalau kita ngomong baik buruk segala macam, ya itu masing-masing teman-teman. Tapi kita kalau kesampingkan semua itu, PDIP itu termasuk salah satu partai yang cukup baik gitu. Jadi ya kita lihat Megawati sebagai aktor politik dan sebagai seorang presiden cukup berbeda gitu. Kalau pemikiran politik yang paling menonjol menurutnya Kak Gozali itu apa dari Megawati? Seorang Megawati itu mungkin karena dia salah satu bukan satu-satunya presiden perempuan kan di Indonesia. Mungkin kita berbicara perempuan kan kadang ceplas-ceplos segala macam gitu Kak. Mungkin salah satu yang dilakukan Megawati adalah mungkin ya itulah, kita butuh seorang presiden yang seperti itu gitu, yang ceplos-ceplos, berani gitu, dalam tanda kutip berani dulu ya, kita ngomong berani gitu. Yang kan kadang presiden atau mungkin beberapa aktor politik tuh kalau udah jadi punya jabatan merasa aduh mau A gak enak karena dukung sama si A nya. Kita mau ngelakuin B, aduh si B ini udah mendukung kita gitu. Jadi ada rasa tidak enak karena banyak hal-hal yang mendukung dia gitu. Tapi Megawati saat itu karena naiknya mungkin tidak baik, kurang baik lah saat itu. Jadi dia tidak ada tanda balas budi ke segala macam siapapun ya. Makanya dia saat itu tidak takut. Bahkan ke Amin Rais pun sampai sekarang kan nggak akrab gitu. Dulu justru akrab dan sekarang tidak akrab gitu. Mungkin presiden itu ya harusnya begitu gitu, harusnya berani lah, datang dulu berani gitu. Cuman ya salah satu contohnya tuh ketika IMF dulu kan, IMF kan ada hubungannya lah sama Indonesia terkait dengan krisis moneter.
itu putus hubungan dari pas presidennya Megawati. Dan yang Megawati saat itu wawancaranya emang beberapa berita tuh aku baca dia ya ngomongnya tuh ya nggak, udah dia aja gitu, nggak ada bijak atau menjaga tutur kata sebagai seorang presiden gitu, karena mungkin dia udah kadung kesumat sama IMF kan. Jadi ya seperti itu, menurut saya pemimpin itu harusnya seperti itu, tidak perlu takut, terus harus berani lah, tidak usah merasa yang gak enak lah orang dia pimpinan tertinggi. Iya. Kalau di reformasi 98 itu Megawati itu paling menonjolnya di saat apa sih? Kalau kita ngomong 98 pasti yang paling pertama adalah ya keberanian bersuara ya. 98 itu kan masa-masanya Orde Baru, terus banyak pembungkaman. Kalau kita ngomong 98 pasti ya keberanian untuk bersuara itu paling paling menonjol lah di antara aktivis saat itu, termasuk ya Megawati, Amin Rais. Cuman mungkin salah satu dari Megawati mungkin ada sedikit sangkut pautnya terkait dengan bapaknya ya, Soekarno. Mungkin agak sulit untuk subjektif karena bapaknya ini kan seorang presiden terkenal kan, founding father-nya Republik Indonesia gitu. Jadi mungkin agak sedikit sulit untuk subjektif gitu. Ini semuanya menghormati dan melihat Megawati berwibawa karena dia memang punya kompetensinya, atau memang mereka segan karena bapaknya adalah seorang mantan presiden gitu. Tapi kalau kita berbicara saat 98 mungkin tetap keberanian bersuara ya saat itu ya. Tapi ya kita tidak tahu di belakang mereka ini ada apa gitu, karena 98 tuh sulit untuk berbicara karena banyak aktornya saat 98 tuh malah jadi ya di DPR gitu. Budiman Sujatmiko, Amin Rais, Megawati sendiri ya yang dulu keras gitu mensuarakan aspirasi rakyat, tapi pada akhirnya kan masuk pemerintahan dan ketika di pemerintahan pun tidak lebih baik gitu. Jadi ya seperti lo ngomong 98 pasti keberanian bersuara gitu. Cuman alangkah baiknya kalau dia tetap di posisi oposisi, mungkin itu bakalan jadi lebih baik gitu sih. Berarti kalau sekarang itu bisa dibilang Megawati itu pengaruhnya kuat ya kalau sekarang banget. ini, apalagi partainya juga ya. Kuat banget. Mungkin untuk beberapa tahun ke depan ya, masih beberapa tahun ke depan, walau dulu sebenarnya banyak yang salah paham kalau misalkan PDI itu besar karena Jokowi. Sebenarnya sebelum Jokowi pun PDI udah besar. Tapi ketika ketambahan Jokowi nambah besar. Jadi walaupun saat ini Gerindra dengan Prabowo itu lagi naik-naiknya, tapi beberapa tahun ke depan PDI ini eksistensinya masih cukup kuat kan? Karena dia sudah berapa puluh tahun ya, dari tahun 1990-an udah jadi ketua partai PDI dan gak pernah ganti sampai sekarang gitu. Jadi pengaruhnya kuat, walaupun mungkin akhir-akhir ini kan tingkahnya agak seperti itu ya. Tapi itu mungkin efek karena umur gak bisa kita pungkir lah, dia udah tua kan. Kita tahu kadang orang tua kan suka nyeleneh gitu, muncul nyelenehnya gitu. Nah jadi adalah obrolan dia nyindir Jokowi gitu kan, yang aduh nih Jokowi kalau nggak ada PDI gitu gimana nasibnya segala macam gitu. Mungkin lawaknya atau lucunya ngeliat Megawati sekarang tuh emang iya kelihatan gitu, tapi waktu Megawati muda tuh emang udah kelihatan wibawa dan walaupun dia tuh kuliah tuh gak pernah lulus. Kuliah di Unpad nggak lanjut, di UI nggak lanjut, jadi bisa dibilang dia tuh nggak punya gelar formal, tapi belajarnya itu kasarnya ya udah mengalir aja gitu, otodidak gitu. Mungkin memang darahnya dari Soekarno ada di dia gitu, jadi udah berwibawa dan emang udah pinter gitu. Cuman masih ketutupan sama ini beneran pinter karena dia emang pinter atau karena ada Soekarno gitu. Tapi ya dulu Megawati termasuknya pinter lah, pinter. Cewek di perpolitikan Indonesia gitu itu termasuknya cukup baik lah Megawati. Cuman akhir-akhir ini aja kadang nyeleneh kan. Kadang mungkin teman-teman di sosial media suka ngetawain atau kayak Megawati ya. Gitu. Jadi cukup baik sebenarnya.
Cuman kalau kita mau bicara tentang kepemimpinan mungkin ya begitulah kalau kepemimpinannya. Kalau pemikiran politiknya Megawati itu bisa dibawa ke sekarang ini nggak kira-kira? Kalau Iya. pemikiran politiknya Megawati untuk kita ya, kita kesampingkan semua nilai baik buruk hitam putih di politik. Bisa kita semua presiden tuh punya ciri khasnya masing-masing, dimana sebenarnya kalau kita mau terjun politik ya kita kesampingkan baik buruknya, itu bisa dipakai semua. Mungkin kita ambil contoh lain lah, Jokowi kan suka berusukan tuh, Iya. politik apa itu namanya istilahnya tuh, politik populis yang kayak dia merasa dekat dengan rakyat, itu baik. Kamu kalau mau melanjutkan gitu ke ranah politik, sistem seperti Jokowi itu mungkin lebih relevan sekarang. Kayak KDM lah tuh kan, suka terjun langsung ke rakyat, ada masalah apa ini langsung selesaikan. Kan Jokowi juga gitu kan, busukan masuk gorong-gorong gitu. Jadi semua presiden tuh ya punya khasnya masing-masing gitu. Kalau kita misalkan kasar yang kita bisa nggak sih pemikiran Megawati kita gunakan dalam ranah perpolitikan ya, itu bisa kalau dalam ranah perpolitikan. Entah dia tegasnya, apalagi mungkin itu bisa jadi contoh ya, salah satu, karena satu-satunya presiden wanita gitu ya, mungkin di masa depan ada dari ISIP, mungkin ilmu FISIP ya, bisa jadi gitu. Maksudnya tidak takut dan tidak apa ya, kalau bahasa daerahku tidak ngeter gitu loh, tidak insecure atau minder duluan gitu. Bahkan dia bisa bersaing sama cowok-cowok saat itu kan, Megawati, keberaniannya, ceplas-ceplosnya gitu. Cuman ya sayangnya mungkin latar belakang dia aja sih, Presiden Soekarno itu kan, jadi agak subjektif lah sedikit. Kalau kemarin kan kita juga udah sempat wawancara dari pihak PDIP kan, katanya kalau PAC. Cabang. Iya, cabang. Di mana? Di Boja. Gimana? Itu kan kalau kata dia kan dulu Megawati itu sebelumnya nggak tertarik sama politik sama sekali kan. Benar. Tapi sekarang dia kan malah jadi politikus gitu kan, sampai tua. Nah, itu kalau dari perjalanan politik Megawati itu buat kalau kayak aktivis gitu, ada nggak sih kayak yang bisa diambil, bisa ditiru gitu lah mungkin? Apa ya, mungkin kasarnya ya, kalau kita aktivis untuk meniru mantan 98 sih gak ada sih, menurutku gak ada yang bisa ditiru dari mantan 98 itu ya. Kalau kita pure akan menjadi seorang aktivis ya, karena pada akhirnya aktivis 98 pun ya beralih gitu loh. Maksudnya kita anggaplah mereka ada di posisi kiri gitu, mengaspirasi dan menentang pemerintah saat itu, alumni 98, akhirnya jadi pemerintahan. Sebenarnya itulah pola lingkaran setannya Indonesia tuh, demo keras masuk pemerintahan. Jadi kan banyak kayak kita gini lagi gitu, paling mau jadi anggota misalkan gitu kan, ada lah istilah-istilah kayak gitu, ada omongan-omongan kayak gitu. Nah, ada nggak misalkan yang dari alumni 98 lah, khususnya misalkan Megawati gitu, bisa kita terapkan gitu sebagai seorang aktivis? Nggak ada sebenarnya. Kalau diterapkan kita sebagai seorang aktivis gitu ya, kalau kita mau jadi aktor politik ada. Tapi kalau kita pure akan menjadi seorang aktivis yang siap untuk oposisi dan mengkritik pemerintah, juga ada alumni 98, nggak ada yang bisa dijadiin panutan. Orang semuanya beralih ke pemerintahan. Budiman, Amin Rais, Megawati. Mungkin yang masih pure di jalan aktivis ya contohnya mungkin Rocky Gerung gitu kan. Kan aktif kan di 98 saat itu, tapi nggak ada tuh di pemerintah sampai saat ini pun dia masih kritik. Nah, seorang aktivis tuh gitu, udah siap, udah berani kehidupan pribadi dia tuh dikesampingkan gitu. Contohnya ya Rocky Gerung itu enggak nikah, terus masalah pribadi ya, persoalan keluarga, percintaan segala macam udah dikesampingkan. Kalau mau aktivis yang pure untuk membawa aspirasi masyarakat, harusnya seperti itu gitu. Yang dari misalkan kanan di awal kanan ya akhir kanan gitu. Enggak mungkin aktor alumni 98 itu awalnya kiri tiba-tiba kanan gitu. Jadi ya kalau misalkan ada nggak sih yang bisa dicontoh gitu zaman-zamannya mungkin 98 khususnya Megawati untuk kita sekarang, terus nggak ada.
Mungkin kan kalau kemarin tuh yang dari orang PDI-nya itu dia bilang kayak nggak ada partai yang mau turun ketemu rakyat kecuali partai yang Megawati kayak gitu. Semua pasti partai seperti itu ya. Kita mungkin kalau teman-teman ngelihat seorang aktor politik baik, pure, absolut, mutlak baik, gak ada salah itu. Iya. Temenmu kan mikir misalkan KDM lah, KDM baik ya, nolongin gitu, kita video wah. Nah itu karena ya di depannya begitu, di belakangnya entah dia mau nyalon entah di tahun 2029 Iya. bisa aja gitu, pasti punya kepentingan lah, punya kepentingan. Kalau misalkan coba kamu tanya partai Golkar itu siapa yang bisa memimpin negara ini puluhan tahun ya Golkar, orang Soeharto dari Golkar kan. Iya. Pasti kamu wawancara PKB, mana partai Islam yang sangat Islami, pasti PKB. Begitu juga PDI. Partai mana yang mau turun ke rakyat? Karena yang ngomong orang PDI. Gitu. Karena yang ngomong orang PDI. Gitu, jadi gitulah. PDI kan pernah ini ya Kak, jadi oposisi. Iya. Ya, mungkin bisa diceritain gitu. Menarik misalkan ngomongin oposisi ya. Aku sering ngomongin oposisi di sistem pemerintahan Indonesia. Sebenarnya di sistem pemerintahan Indonesia itu nggak ada partai oposisi yang mutlak. Jadi kita tahu oposisi itu pure. Misalkan kita anggap kanan nih yang pro dan yang kiri ini yang kontra ya. Kita anggap ini pro dan kontra gitu. Nggak ada partai politik di Indonesia tuh yang beneran oposisi banget. Walaupun kita canangkan lah PDI pernah jadi oposisi, pernah, tapi nggak mutlak gitu. Kalau kita bandingin misalkan di Amerika itu partai oposisi pure oposisi tuh, partainya tuh anggota semua itu oposisi, nggak ada yang nyalon gitu. Nggak ada yang di pemerintahan. Misalkan anggaplah ada PDI dan Demokrat lah gitu. Demokrat waktu SBY nyalon, PDI itu tetap ada anggotanya tuh, ada yang jadi di mana pemerintah itu masih ada, entah di parlemen, entah di menteri. Jadi dibilang oposisi ya, tapi nggak mutlak gitu, nggak yang pure oposisi yang anggotanya tuh nggak sama sekali di pemerintahan gitu, yang jadinya pemerintah bikin kebijakan tuh langsung gitu, wah ini jelek pokoknya gitu. Nah, emang PDI pernah kayak gitu dulu, cuman kayak misalkan BBM naik 800 demo, itu yang manas-manasin PDI sampai nangis-nangis tuh, itu PDI yang manas-manasin gitu. Bener, arahnya ke situ benar gitu. Cuman kalau dibilang oposisi mutlak nggak ada di Indonesia itu, termasuk PKS, PDI. PKS tuh zamannya Jokowi jadi presiden, PDI kan yang berkuasa kan. PKS tuh memposisikan diri sebagai oposisi lah, tapi ya tetap aja gitu, maksudnya entah anggotanya atau kadernya entah jadi pengurus di mana gitu, yang kita tidak tahu kan. Pengurus kelembagaan Indonesia kan banyak kan, over kuantitas malah gitu, kita tidak tahu gitu. Walaupun dia bilangnya mengoposisikan diri, tapi kayaknya beberapa kadernya tuh ada di pemerintahan. Menurutku kalau misalkan mau oposisi yang pure murni oposisi itu ya udah gitu, satu partai, satu anggota, semua kader tuh nggak boleh masuk di pemerintahan dan udah mengkritik aja gitu. Tapi ya itu susah lah, karena sistem keuangan partai itu beda-beda gitu. Jadi agak susah gitu untuk ngomongin oposisi di Indonesia. Tapi ya mungkin ya kita bicarakan beberapa partai yang pernah jadi oposisi, ya itu PKS, PDI emang pernah gitu. Cuman tidak mutlak lah, tidak pure oposisi gitu. Mungkin yang ini Kak, tentang dualisme partai PDI yang kuda tuli ya, itu Megawati, cara Megawati itu makanya Megawati sebagai seorang pemimpin nih emang kurang bijak lah, apalagi di peristiwa kuda tuli itu. Maksudnya masalah partai itu sampai berani ngelibatin negara gitu, berarti posisi PDI itu salah satu cukup penting gitu loh, sampai negara tuh harus ikut campur gitu ya, turun tangan gitu, ngurusin gitu masalah internal gitu kan. Perpecahan di internal partai itu sering, Golkar tuh sering. Golkar tuh jadi misalkan Golkar ketuanya A, Golkar ketuanya B gitu. Sebelumnya ada yaitu kuda tuli gitu. Jadi
Tapi ya Golkar pun ya udah gitu, ruang lingkupnya internal aja gitu, paling ke MK gitu. Tapi kalau Kuda Tuli itu PDI saat itu beneran ngelibatin negara juga gitu, TNI ikut jagain gitu kan, akhirnya ada yang meninggal juga berapa 5 orang kurang lebih itu kan. Kuda Tuli ya itu karena apa ya, mungkin salah ini ya, salah apa ya, mengambil keputusan. Jadi ya itu aku bilang kalau dia jadi seorang pemimpin ya, baik dia pemimpin partai, pemimpin negara, memang agak kurang bijak, terlalu banyak yang dikorbanin lah, banyak yang dikorbanin. Misalkan di waktu presiden pun banyak tuh kebijakan dia tuh kayak jual saham Indosat, jual saham Indosat kan, sedangkan Indosat lagi bagus-bagusnya, nggak tahu deh pikiran dia apa kan, mungkin dapat uang nih gitu, dapat uang gede lah gitu, sedangkan Indosat lagi mungkin ada pikiran Indosat ini memang lagi maju-majunya, tapi mungkin uangnya agak lama gitu. Misalkan kalau kita jual kan cepat nih sahamnya, kita jual uang langsung gitu. Kan ya terlalu besar itu pengorbanannya untuk mendapatkan sebuah positif yang sementara gitu tuh. Jadi waktu yang Kuda Tuli pun apa mirip bapaknya lah. Bapaknya kan gak mau dia kan, waktu bapaknya mau presiden terpimpin kan, disuruh turun nggak mau, siapa yang memerdekakan negara ini kan, saya. Sama halnya kayak turun lah gitu kayaknya, mungkin ya sifat-sifatnya ya persis sih menurutku, ada beberapa sifat yang nih ngikutin bapaknya banget gitu. Salah satunya kerasnya itu loh kan, banyak penelitian tuh kenapa dia gak mau turun dari ketua partai PDI itu kan. Ya tuh saya anaknya Soekarno segala macam gitu ya, keras kepalanya mirip lah bapaknya lah, termasuk yang Kuda Tuli gitu. Kalau dia pemikirannya bijak kayak misalkan B.J. Habibie gitu, kalau saya tidak turun demo di mana-mana, turun dia terserah, penting saya jadi ketua partai misalkan, penting saya di PDIP gitu, saya punya kuasa di PDIP, demo meninggal 5 orang. Itu termasuk masalah internal partai yang termasuknya masuk ke catatan negara gitu. Termasuknya itu dia masalah pelanggaran HAM juga deh. Karena ya, TNI ikut serta gitu. Kuda Tuli itu menarik sih, itu lucu sih kalau ngelihat. Maksudnya lucunya karena ya kita miris lah ya, maksudnya masalah internal partai, cuman lucunya tuh kayak gila, partai posisi PDI itu loh sampai ribut sendiri aja ngelibatin negara gitu. Yang lain mah ribut aja gitu kan. Kayak misalkan NU sekarang gitu kan, yang ribut NU tuh ya udah gitu, negara ya memantau aja gitu. Ya, kalau saat itu PDI saking cukup kuatnya posisi partainya, mereka ribut, partai bantuin turun tangan, suruh TNI jagain, polisi jagain. Cuman kalau aku sendiri ngelihat kepemimpinan Megawati, terlalu banyak yang dikorbanin lah. Untuk satu positif mengorbankan banyak hal tuh kurang bijak, nggak worth it lah. Selagi aku mencoba kayak membandingkan aku sebagai, emang beda ya, stratanya beda ya, sebagai pimpinan redaksi yang cuma UKM dengan partai itu beda lah. Cuman kita pikirkan teori-teori kepemimpinan lah, kita bandingkan teori-teori kepemimpinan gitu, kita ngomongin kepemimpinannya lah, kita kesampingkan skala besar kecilnya gitu. Ya aku sendiri sih ngorbanin gitu ya, ada 1-2 yang misalkan aku mau ngambil A gitu, yang B C nya dikorbankan gitu ya, aku pikir ini worth it enggak gitu loh, aku ngorbanin B C ini untuk A gitu, kira gitu kan. Aku ini kira-kira sebanding nggak aku ngorbanin B C untuk A. Mungkin aku ngelihat Megawati malah mau ngorbanin A B C sampai Z juga, yang penting saya berkuasa gitu, saya punya kuasa di partai, ya karep lah gitu. Mau mati 5 orang juga mungkin udah lupa Megawati kan sekarang. Wah emang dia meninggal gitu nanti. Tapi siapa sih yang nge-backing Megawati? Megawati kayaknya gak butuh backingan ya. Malah Megawati nge-backing sendiri kayaknya Megawati nge-backing orang-orang deh kayaknya ya. Mungkin kalau misalkan kita berbicara backingan ya di perpolitikan tuh pasti ada. Cuman mungkin sistem backingan ini untuk yang aktor politik yang memang mulai termasuknya dari
aktor menengah ke bawah lah, Mm-mm. menengah ke bawah. Kalau kayaknya Megawati, Prabowo, SBY itu kan kayaknya aktor grade A ya, jadi kayaknya mereka nggak butuh backingan gitu, karena perjalanan dan progres dia di perpolitikan itu justru itu yang ngebuat posisi dia kuat. Mm-mm. Termasuknya Jokowi itu. Jokowi itu sekarang tuh nggak butuh backingan, dulu mungkin ya Mm-mm. butuh backingan, sekarang tuh enggak. Kenapa? Karena proses perpolitikan dia justru membuat dia tuh punya posisi yang kuat sendiri gitu, saya tidak sadar kuat sendiri. Kita anggap misalkan KDM gitu, KDM kenapa sih seberani, siapa yang backing? Ya bisa aja mungkin ada backingan kuat, entah ada obrolan tuh sama Prabowo misalkan ya, Prabowo segala macam gitu. Makanya dia seorang gubernur tapi berani banget itu ngelawan, mencerca apa Aqua kemarin kan, Aqua paling mineral itu kemarin. Iya, Aku Nah, itu kan berani banget dia mengkritik Aqua gitu, produsen minuman terbesar di Indonesia gitu. Ini siapa, pasti ada backingannya. Entah dia salah ngomong segala macam di belakang, entah minta maaf segala macam itu, udahlah gitu. Ada mungkin ya untuk sosok mungkin KDM itu mungkin masih ada backingnya, ADM, terus Ganjar backingannya Iya, Megawati. Megawati. Tapi kalau Megawati justru Megawati sendiri udah kuat udah kayak. Tapi kalau dulu dia pas belum belum sekuat ini kan pasti. Oh, kalau mungkin kita membicarakan dulu ya, dulu karena apa ya, situasi dan kondisinya masih seperti itu ya. Jadi rasa-rasa Soekarno-nya tuh masih ada. Makanya kalau yang ngelihat, aku beberapa ngeliat video perjalanan hidupnya Megawati itu. Emang benar Megawati itu dulu nggak ada kepengen jadi politikus, benar. Dia tuh nggak ada, nikah 2-3 kali gitu Pak. 2 kali apa ya? Yang kedua tuh lahirlah Puan tuh. Suami yang kedua tuh. Yang pertama tuh militer, meninggal. Naik pesawat deh kalau nggak salah. Yang kedua tuh lahirlah Puan kan, suami yang kedua. Kalau ngomongin dulu ya mungkin karena rasa-rasa Soekarno itu masih kuat saat itu, mungkin tahun 1990-an tuh rasa Soekarno itu masih kuat. Jadi mungkin dia backingannya ya nama Soekarno-nya itu, maksudnya beberapa orang tuh masih segan itu loh ke Soekarno, apalagi saat itu punya, anggaplah kita pakai kata musuh lah ya. Saat itu musuhnya satu sama Soeharto gitu. Jadi nggak ada tuh saling tusuk menusuk antara misalkan Megawati, Amin Rais segala macam, belum ada, karena mereka punya satu tujuan, apa ya, Soeharto gitu. Jadi mereka tuh saling membantu satu sama lain, dan mungkin si Megawati ya rasa Soekarno itu masih kuat saat itu. Jadi banyak aktor politik tuh kinerjanya saat itu cukup lumayan baik lah, cuman itu kataku segan atas nama Soekarno itu masih ada. Jadi tapi ya saat itu kenapa beraninya, mungkin ya backingannya secara konsepnya ya itu masih ada nama Soekarno saat itu, plus saat itu belum ada saling tusuk menusuk gitu, karena tujuannya satu, musuhnya sama satu, Soeharto itu. Progresnya Megawati dari zamannya ngelengserin Soeharto gitu, memupuk posisi dia di ketatanegaraan dan politik Indonesia tuh mulai dari situ tuh. Terus akhirnya belajar secara kasar dan otodidak, posisi politik dia udah mulai kuat, jadi wakil Gus Dur, bahkan bisa kasarnya ya diduga-duga melengsarkan Gus Dur sendiri. Itulah proses politik itu yang buat dia akhirnya yang nge-backing gitu loh, bukan butuh backingan lagi. Berarti mungkin waktu 98 itu tuh masih ada bau-bau Soekarno yang Ya, diambil sama Megawati gitu. Karena musuhnya sama saat itu, Soeharto. Sedangkan Soeharto kan ada sedikit ketegangan lah gitu. Jadi kayak di Indonesia tuh lucunya adalah zamannya Soekarno merasa gak nyaman masuk ke Soeharto. Zaman Soeharto, aduh enakan zaman Soekarno. Iya. Soeharto ternyata begitu, masuk zaman B.J. Habibie. Di B.J. Habibie enakan zaman Soeharto. Udah setiap tahun aja begitu. Masuk SBY, aduh enakan Megawati ya, SBY ini dari militer. Masuk Jokowi,
duh enakan SBY ya, SBY ini harga turun, naik pangan turun. Ya belum aja nih zamannya Prabowo nih ya. Takut aja ntar di akhir-akhir tahun nih, duh enakan zaman Jokowi ya misalnya. Lucunya setiap pemilu tuh kayak gitu. Aku kalau ngomongin presiden Indonesia atau ngeliat di sosial media tuh kayak enakan zaman Soeharto kan ada ya. Kayak pernah hidup di zaman Soeharto aja. Lahirnya aja tahun Iya, 2000-an. Enakan zaman Soeharto. Tanya tahu dari mana? Oh, orang tua saya cerita. Gak bisa seperti itu dong. Tapi Kak, kemarin kan dari yang wawancara yang itu PDI. yang dari PDI katanya itu Megawati itu dapat dukungan dari kaum marhen. Iya. Dari kaum marhen. Nah, apakah dari kaum marhen itu mempengaruhi perpolitikan Megawati iya. juga? Apakah mempengaruhi pemikirannya dia sebagai pemimpin PDIP juga? Kalau mempengaruhi pemikirannya Megawati sendiri mungkin agak sulit ya, karena yang tahu pikiran Megawati lah Megawati sendiri kan. Cuman kita lihat dari tindakan segala macamnya, mungkin bisa dikatakan iya didukung saat itu, karena visi misi PDI ya. Sebelum jadi PDIP itu PDI, Ya, PDI. logonya banteng doang, warna merah lah polosan gitu. Saat itu memang mungkin visi misinya tuh ya agak sesuai gitu dengan beberapa kubu lah gitu, kita anggap kubu gitu. Sama halnya dengan kalau teman-teman tahu itu Partai Rakyat Demokratik gitu, yang pimpinannya Budiman Sujatmiko. Jadi beberapa dulu partai itu kuat karena didukung ya itu kubu-kubu gitu. Masyumi itu didukung kubunya Islam, orang Islam tuh mendukung Masyumi saat itu. Jadi beberapa ya yang sevisi misi dengan PDI itu dulu ya mendukung. Kalau sekarang mungkin beda ya, dukungannya tuh beda, kayak misalkan kubu-kubuannya tuh beda. Mereka akhirnya ya pakai sistem koalisi gitu. Kalau dulu ya itu kubu-kubuan tuh mana kubu kita yang sekiranya sevisi dan misi gitu loh sama partai A, B, C. Kalau dulu mungkin ada 3 doang kan, PNI, PKI, Masyumi. Orang-orang PKI yang ideologinya kiri itu pasti bakal ngedukung PKI, orang-orang Islam bakal ngedukung Masyumi. Dan masyarakat yang misalkan kayak mungkin sepemikiran dengan Soekarno bakal ngedukung PNI. Jadi dulu memang mungkin kubu-kubuan itu ya memiliki peran saat itu, memang benar itu saat itu. Beberapa kubu, beberapa perkumpulan yang memiliki idealisnya sendiri itu bakalan mendukung partai yang sekiranya sejalan lah sama idealisnya mereka. Tapi kalau misalkan akhirnya mempengaruhi pemikiran Megawati, kayaknya nggak terpengaruhi deh kalau pemikirannya Megawati itu, karena ya itu balik lagi, kayaknya emang Megawati ini termasuknya keras-kerasnya itu turunan bapaknya itu emang melekat banget itu. Gitu. Mungkin closing statement aja. Saya jarang-jarang diwawancara, biasanya aku mewawancarai. Closing statement ya, ke arah mana nih closing statementnya? Ngomongin apa, tetap ke Megawatinya atau Iya, Megawatinya. Mungkin aku kalau ngomongin pemikiran atau mungkin ngomongin sosok Megawati ya, dia sebagai seorang aktor politik itu memang harus dicontoh. Baiklah, apalagi kita baru Megawati aja yang menjadi seorang presiden perempuan di Indonesia gitu. Walaupun kita tahu ya caranya mungkin agak kurang bijak, tapi ya politik seperti itu emang. Kita bukan menganggap politiknya yang buruk atau baik, enggak. Kita ngomong politik itu memang seperti itu. Politik itu perang tidak berdarah. Jadi kalau kita ngomong politik, caranya Megawati itu termasuknya bagus, keren lah kita anggapnya cara Megawati seperti itu. Jadi mungkin diharapkan mungkin ya teman-teman bisa lah misalkan mengambil apa yang bisa diambil dari Megawati gitu, dalam konteks yang sekiranya teman-teman ini butuhkan gitu.
karena sulit untuk ngomong baik dan buruk di politik. Ya semoga Megawati berumur panjang ya, karena menarik juga karena ya aku pun ngehnya melihat Megawati ya akhir-akhir ini aja gitu, karena ya dulu SD SMP mana ngikut gitu kan. Jadi kayak menarik gitu melihat tindak tanduk dari Megawati ini. Masih dibutuhkan, masih orang-orang seperti Megawati ini dibutuhkan dalam dunia perpolitikan. Tapi menurut saya sebagai kalau untuk perspektif seorang pemimpin, baik dia seorang negarawan, presiden Republik Indonesia dan ketua partai, mungkin teman-teman bisa mencontoh tokoh-tokoh lain yang lebih baik. Gitu. Puan. Ya. Puan gimana Kak? Puan tuh masih butuh backingan. Puan tuh belum beda banget, udah kerasa tuh kayaknya emang susah emang ya, kayak turun temurun tuh susah. Puan tuh nggak sekuat Megawati. Mungkin kalau Megawati udah lengser lah, entah lengser emang lengser atau mungkin sudah tidak ada waktu di dunia gitu, mungkin agak susah Puan untuk diperpolitikan dengan itu. Pasti dia kanan kiri ini ada tusuk menusuk gitu. Kurang lah Puan kalau Megawati. Ya udah Dah, Kak. itu aja. Iya, Ya. Mungkin mungkin bisa minta dokumentasi Kak. dokumentasi. Oke, boleh, gimana dokumentasinya?